Chapter 197. Pulau Iblis. Pulau Dewa Laut. TL oleh Bagelson. Grandmaster berkata, Spirit Hall menyebut tempat itu Pulau Iblis, tapi aku tahu itu nama aslinya, Pulau Dewa Laut. Para guru roh yang tinggal di sana menyebut diri mereka anak-anak laut. Petik 2. Sejak kembali dalam kekalahan saat itu, Spirit Hall tidak pernah berani memiliki rancangan di tempat itu. Jika saya tidak salah, di pulau itu setidaknya harus ada satu Spirit Master yang paling kuat, seperti yang dibicarakan oleh judul Douluo Sword Douluo, kekuatan di atas peringkat 95. Bahkan judul Douluo peringkat 99. Jika tidak, bagaimana mungkin Spirit Hall tidak membalas setelah menderita kerugian sebesar itu? Alasan lainnya adalah orang-orang yang tinggal di Pulau Dewa Laut tidak akan meninggalkan pulau itu. Petik 2. Tang San penasaran berkata, sebenarnya ada tempat yang sangat aneh di dunia Spirit Master, kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Grandmaster menghela nafas, berkata, jika memungkinkan, saya tidak ingin Anda pernah berhubungan dengan Spirit Masters di sana. Sebelumnya saya tidak pernah berpikir Anda akan melakukannya, jadi tentu saja saya tidak memberi tahu Anda. Petik 2. Tang San bertanya, lalu, apakah kamu sudah pergi ke Pulau Dewa Laut? Grandmaster mengangguk. Saya pergi sekali. Waktu Spirit Hall menyerang Pulau Dewa Laut. Saat itu saya bersama Bibi Dong, mendengar tentang tempat yang begitu misterius dan pergi bersama mereka. Di sana saya mengetahui bahwa dunia guru jiwa masih memiliki sekelompok guru jiwa misterius yang belum pernah didengar oleh siapapun. Tidak hanya misterius, tetapi juga sangat kuat. Spirit Master seperti kita sangat tidak cocok untuk berurusan dengan mereka. Petik 2. Alasan mengapa Pulau Dewa Laut dikenal sebagai Pulau Iblis menjadi balai roh adalah karena pertempuran saat itu. Tetapi kenyataannya, meskipun Master Roh Pulau Dewa Laut sangat sulit untuk ditangani, mereka sebenarnya bukan orang yang kecanduan membunuh. Mereka semua telah tinggal di sana selama beberapa generasi, menyebut diri mereka anak-anak laut, yang juga dikenal sebagai Master Roh Laut. Roh yang mereka miliki juga cukup aneh, sebagian besar berhubungan dengan makhluk air. Karena itu, kemampuan roh mereka juga memiliki perbedaan substansial dari kita. Pulau Dewa Laut terletak di samudera besar di sebelah barat benua. Di sana, Spirit Master dengan roh tipe makhluk air ini tidak diragukan lagi dapat menampilkan tingkat kekuatan terbesar mereka. Ada juga banyak makhluk roh aneh di Pulau Dewa Laut. Akibatnya, saya pikir tempat itu bisa dianggap sebagai hutan binatang roh khusus. Petik 2. Tang San bertanya, berapa banyak si Spirit Master yang ada? Grandmaster berkata, setiap manusia yang tinggal di Pulau Dewa Laut adalah guru jiwa. Dengan perkiraan konservatif, setidaknya ada 2000, atau bahkan lebih. Alasan saya memperkirakan ada peringkat puncak judul Douluo di sana, karena beberapa judul Douluo yang dibunuh oleh Spirit Hall menyebutkan seorang penguasa Dewa Laut. Menilai dari ekspresi dan nada suara mereka, mereka benar-benar tidak berdoa kepada dewa tertentu, melainkan berbicara kepada seseorang, orang dengan kekuatan tertinggi di Pulau Dewa Laut. Dan para Master Roh Laut itu sudah memiliki kekuatan level judul Douluo. Untuk dapat membuat mereka begitu hormat, secara alami akan menjadi seseorang dengan kekuatan puncak Douluo, bahkan mungkin Douluo peringkat 99 yang unik. Petik 2. Setelah mendengar cerita Grandmaster, di benak Tang San sudah tergambar garis sederhana dari Pulau Dewa Laut. Guru, Anda bermaksud mengizinkan saya pergi ke Pulau Dewa Laut untuk mencari pengalaman. Grandmaster mengangguk. Pulau Dewa Laut. Tidak diragukan lagi ini adalah tempat yang penuh dengan segala jenis bahaya. Namun, itu juga penuh dengan peluang. Si Spirit Masters tidak suka membunuh, selama orang luar yang pergi ke sana bisa lulus ujian, mereka bisa tinggal di sana dan menjadi si Spirit Masters. Hanya satu hal, setelah menjadi si Spirit Masters, mereka tidak bisa pergi. Ini adalah aturan Pulau Dewa Laut. Saat itu Spirit Hall mendaki Pulau Dewa Laut dengan sikap bermusuhan, dan bahkan membunuh beberapa Master Roh Laut, memprovokasi reaksi kuat dari Master Roh Laut, dan pada akhirnya hanya 100 orang yang kembali dari serangan habis-habisan itu. Anda dapat melihat betapa kuatnya si Spirit Master itu. Dengan bakat dan kemampuan Anda, saya tidak khawatir Anda berangkat ke Pulau Dewa Laut, saya akan berasumsi bahwa persidangan tidak akan menjadi masalah. Tetapi yang paling penting adalah Anda kembali dari sana. Semua ini akan bergantung pada Anda untuk merasakan sendiri berbagai hal. Bagi Anda untuk kembali ke benua dari Laut Besar Anda harus menghadapi pengejaran Pulau Dewa Laut.
Saya harus mengingatkan Anda bahwa semua Master Roh di Pulau Dewa Laut cocok untuk pertempuran laut. Bahkan hanya seorang guru roh laut tingkat Douluo yang dapat menghancurkan guru roh yang terikat di darat tingkat judul Douluo di laut. Anda sama sekali tidak dapat berpikir Anda dapat dengan mudah meninggalkan tempat itu karena Anda dapat terbang. Di Pulau Dewa Laut ada semacam guru jiwa yang rohnya adalah burung camar, dan ada tingkat judul Douluo di antara mereka. Kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan sesepuh Tang Sekte Bai He Anda, tetapi tidak ada kesempatan bagi Anda untuk melarikan diri dengan mengandalkan penerbangan tulang roh. Jika Anda berhasil kembali dari Pulau Dewa Laut, maka kekuatan Anda akan meningkat dalam semua aspek. Petik 2. Tang San sedikit ragu-ragu, lalu berkata, Guru, majelis pemilihan ulang 7 sekte akan dimulai dalam waktu setengah tahun. Jika saya pergi sekarang, saya khawatir saya tidak dapat berpartisipasi. Jika semuanya berjalan sesuai keinginan Spirit Hall, maka akan lebih sulit untuk menghadapinya nanti. Petik 2. Grandmaster tersenyum tenang, berkata, apakah Anda percaya bahwa kami dapat menghentikan Spirit Hall untuk mencapai tujuan mereka dalam pertemuan pemilihan ulang 7 sekte dengan mengandalkan kekuatan kami saat ini? Itu pada dasarnya tidak mungkin. Spirit Hall akan memasuki tahap berkembang setidaknya selama 5 tahun ke depan. Namun, mereka masih tidak akan dengan mudah menyerang dua kerajaan besar. Spirit Hall menghancurkan klan naga tiran petir biru dan sekolah ubin 7 harta karun sebenarnya agak terburu-buru. Spirit Hall memang memiliki keunggulan absolut dalam hal Master Roh, tetapi kekuatan kerajaan dan kadipaten yang mereka kendalikan masih tidak dapat bersaing dengan dua kerajaan besar. Jika Heaven Door Empire dan Star Luo Empire saling waspada, bahkan Spirit Hall tidak akan berani bertindak tanpa berpikir. Jika tidak, jika perang meletus, saya khawatir populasi benua akan turun dengan urutan besarnya. Jika jatuh ke dalam kekacauan perang, tidak hanya Spirit Hall tidak akan mendapatkan manfaat yang substansial, tetapi malah akan menimbulkan kebencian rakyat. Jadi, menurut perkiraan saya, setelah Spirit Hall telah menetapkan supremasi mereka di dunia Spirit Master selangkah lebih maju melalui majelis pemilihan 7 sekte, mereka akan mempercepat perkembangan kerajaan dan kadipaten itu untuk meningkatkan kekuatan mereka, secara progresif menggigit dua besar kerajaan, dan tidak berfokus pada serangan destruktif. Dua kerajaan besar telah mengakar kuat di benua untuk waktu yang lama, benar-benar menggigitnya bukanlah sesuatu yang dilakukan dalam satu sore. Pada saat yang sama, dua kerajaan besar akan memfokuskan pemerintahan mereka di bawah tekanan. Meskipun Spirit Hall memegang keuntungan keseluruhan, memakan dua kerajaan besar masih merupakan proses yang tak ada habisnya. Kali ini kami sudah menghentikan semua kepura-puran keramahan dengan Spirit Hall, dan Qian Rengsui yang mengalahkan Anda juga harus menjadi sesuatu yang mereka anggap penting. Bagi Anda pergi untuk meningkatkan kekuatan Anda untuk sementara waktu, adalah pilihan terbaik. Serangan dengan kekuatan terakumulasi, akan menjadi yang paling efektif. Petik 2. Mendengarkan analisis Grandmaster, Tang San tidak bisa menahan anggukan berulang kali. Meskipun dia cerdas, bagaimana wawasannya tentang politik kontinental bisa setajam Grandmaster? Sementara diam-diam mengagumi Grandmaster, dia mengungkapkan ekspresi pemahaman yang tiba-tiba. Kata-kata Grandmaster memberinya perasaan panorama luas yang tiba-tiba terbuka. Grandmaster menghela napas, lalu berkata, yang paling aku khawatirkan adalah apakah kamu bisa kembali dengan selamat dari Pulau Dewa Laut. Sebelum benar-benar menghadapinya, Anda tidak akan mengerti betapa mengerikannya para Spirit Masters. Roh laut mereka sebagian besar dikaitkan dengan air, dengan kemampuan aneh yang tak terhitung banyaknya. Petik 2. Tang San sekarang memiliki alasan di benaknya. Guru, biarkan aku pergi. Jika saya tidak bisa lulus ujian dari pengalaman ini, bagaimana saya bisa menghadapi Spirit Hall? Saya pasti akan mengubah tekanan menjadi momentum, untuk meningkatkan kekuatan saya lebih cepat. Begitu saya kembali, inilah saatnya bagi kita untuk mulai bergerak. Pembuatan senjata tersembunyi Sekte Tang membutuhkan waktu, dan saya sendiri tidak banyak membantu. Saya yakin saya pasti bisa kembali dari Pulau Dewa Laut. Petik 2. Grandmaster tersenyum, dia sudah menebak keputusan Tang San. Bukan kamu, itu kamu semua. Jangan bilang kamu rela meninggalkan Xiao Wu. Bawa dia. Bukan hanya kamu yang butuh pengalaman, ada juga kamu Shrek Seven Devils lainnya. Mereka semua menghadapi kemacetan yang sama seperti Anda semua harus membayar sejumlah uang untuk meningkatkan kekuatan Anda. Selain itu,
Dengan kalian semua bersama-sama, kalian akan dapat menjaga satu sama lain. Petik 2. 7 Iblis. Tang San menatap kosong sejenak, bingung menatap Grandmaster. Grandmaster sedikit tersenyum. Saya sudah berdiskusi dengan Flander. Ma Hongjun tidak masalah. Adapun guru sekolah Ning, saya berbicara dengannya kemarin. Bahkan jika dia agak ragu-ragu, saya yakin saya bisa memindahkannya. Ketika Anda pergi ke kota Gengsin terakhir kali, saya mengirimkan surat. Saya yakin seharusnya sudah mencapai Mubai dan Suking. Ini adalah pengalaman yang sulit, atau Anda bisa menyebutnya sebagai kesempatan. Jika bukan Anda, 7 iblis yang bergerak bersama, bagaimana saya bisa tenang? Petik 2. Melihat tatapan lembut Grandmaster, mata Tang San berangsur-angsur menjadi kabur. Dia tahu bahwa gurunya telah lama mempertimbangkan jalan masa depannya untuk kemajuan, dan bahwa dia selalu diam-diam melakukan banyak hal untuknya. Beberapa tahun telah berlalu, dan rambut di pelipis Grandmaster sudah agak abu-abu. Di hati Tang San, tempat Grandmaster tidak lebih rendah dari Tang Hao, dia bahkan telah membayar lebih banyak daripada yang dimiliki Tang Hao untuknya. Pergilah. Apa kau tidak akan kembali ke Clear Sky School juga? Setelah Anda kembali dari Clear Sky School, Mubai dan yang lainnya juga harus siap. Saya masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan di sisi guru sekolah Ning. Kalian 7 adalah kartu truf masa depan kami untuk bersaing melawan Aula Spirit. Saya yakin Anda pasti akan kembali dari perjalanan yang bermanfaat ke Pulau Dewa Laut kali ini. Petik 2. Membawa Xiaohu keluar dari Istana Kekaisaran, Tang San tidak dapat mengendalikan hatinya untuk waktu yang lama. Segala sesuatu yang telah dilakukan Grandmaster secara diam-diam untuknya memenuhi hatinya. Dia secara alami tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi dia selalu mencatat perasaan ini. Dalam hatinya, dia selalu memiliki 2 ayah. Sepanjang perjalanan dari Istana Kekaisaran, semua penjaga kekaisaran yang melihat Tang San akan berlutut dengan satu lutut dan memberi hormat. Karena di pinggang Tang San tergantung satu-satunya liontin giok seukuran kepalan tangan bayi. Liontin giok itu juga merupakan segel, dan pemilik sebelumnya adalah Kaisar Dou Kaisar Sueye. Kaisar Sueye telah merebut kembali kendali atas pemerintah, dan secara bersamaan mengumumkan Pangeran keempat Sue Beng sebagai penerus putra mahkota. Pangeran Sue Xing adalah kepala pengawas angkatan bersenjata kekaisaran. Hari itu ketika Kaisar Sueye terbangun, Tang San secara alami menebak apa yang sedang terjadi. Alasan Ning Fengzi memintanya meninggalkan ruangan saat itu adalah untuk melindunginya. Bahkan jika Tang San tidak tahu persis apa yang telah dilakukan Ning Fengzi, dia benar-benar dapat membayangkan bahwa guru sekolah ubin kaca 7 harta karun ini pasti menggunakan beberapa cara khusus untuk membangkitkan potensi hidup tersembunyi Kaisar Sueye. Melakukan hal itu memang bisa membuat bupati ini bangun sesegera mungkin untuk mengambil kendali atas situasi. Tetapi dengan organnya yang sudah rusak, niscaya juga akan memperpendek umurnya. Kaisar Sueye tidak akan menyadari hal ini ketika dia bangun, bahkan jika seorang bupati seperti dia tidak menyadarinya begitu dia bangun, dia pasti akan mengetahuinya seiring berjalannya waktu. Bahkan jika dia saat ini membutuhkan Seven Treasure Glazed Teleschool, siapa yang bisa berbicara untuk masa depan? Masalah ini pasti akan menjadi duri antara keluarga kekaisaran dan sekolah ubin kaca 7 harta karun. Tang San sangat mengagumi pengambilan keputusan yang cepat dari Ning Fengzi, dan bahwa dia akan memintanya untuk keluar terlebih dahulu menunjukkan niat baiknya terhadap Sekte Tang. Apa yang dia katakan hari itu tentang dia menjaga Ning Rongrong, sebenarnya tentang menjaga sekolah ubin kaca 7 harta karun. Entah Ning Fengzi mau mengakuinya atau tidak, sejak serangan Spirit Hall, Seven Treasure Glazed Teleschool mulai menurun, seperti sekolah Clear Sky saat itu. Sepertinya ini akan terjadi pada setiap sekte besar. Tapi Sekte Tang berbeda. Juga Sekte Guru Jiwa, Sekte Tang tidak hanya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Akademi Shrek, dan kejadian kali ini juga memiliki efek yang menentukan. Orang mungkin mengatakan mereka menyelamatkan Kaisar Sueye dan keluarga Kekaisaran Heavendou. Meskipun Kaisar Sueye tidak memberikan hadiah yang berlebihan, dia tentu saja tidak akan melupakan bantuan ini. Melihatnya dari sudut lain, dibandingkan dengan sekolah 7 harta karun Glazed Tile, sekte muda seperti itu lebih mudah dikendalikan untuk keluarga Kekaisaran Heavendou. Selama Sekte Tang memberikan kontribusi yang cukup kepada Kekaisaran, posisi mereka di surga Dou pasti tidak akan tergoyahkan. Dengan pemikiran yang dalam ini, Tang San semakin haus untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tidak peduli sikap surga Dou Empire terhadapnya di masa depan,
tanpa fondasi kekuatan yang tangguh, semua ini hanyalah ilusi. Dan untuk berurusan dengan Spirit Hall, dia sama-sama perlu memanfaatkan tenaga dan sumber daya yang sangat besar dari kerajaan Heaven Dou. Karena Sekte Tang telah memilih untuk melekatkan diri pada Kekaisaran Surga Dou, hubungan masa depan mereka membutuhkan berbagi kedamaian dan kesulitan. Adapun putra mahkota petahana Suebeng, Tang San sebaliknya tidak khawatir. Bahkan setelah dia naik tahta setelah Kaisar Sueye meninggal di masa depan, selama dia bukan idiot, strukturnya tidak akan berubah. Selalu ditekan oleh Qian Reng Sui yang menyamar sebagai Sui King He, tetapi selalu bisa tetap hidup, orang bisa membayangkan seberapa dalam dia bersembunyi. Meskipun orang seperti itu tidak mudah untuk dihadapi, setidaknya dia akan menjadi penguasa yang berkualitas. Bahkan jika Surga Dou Empire tidak melanjutkan 10.000 langkah di jalan, diam-diam merelokasi Sekte Tang bukanlah sesuatu yang sulit. Jangan lupa bahwa bos Rex Seven Devils, Evil Eye White Tiger Dai Mubai, adalah putra mahkota kerajaan Star Luo. Dalam perjalanan kembali ke Sekte, Tang San memikirkan banyak hal. Setelah satu demi satu mengatur segala macam hal di dalam hatinya, dia merasa lebih dalam lagi bahwa Grandmaster berdiri tegak dan melihat jauh. Dia pergi untuk sementara waktu tidak hanya bisa meredakan ketegangan antara Heaven Dou Empire dan Spirity Hall, tetapi juga mencegah dia menjadi target banyak anak panah jika dia tetap tinggal. Siapa yang bisa mengatakan apakah Spirit Hall akan mengirim ahli untuk membunuhnya? Dan saat ini Spirit Hall setidaknya tidak terlalu jelas tentang Sekte Tang yang dia dirikan. Selama dia pergi, akan lebih mudah bagi Sekte Tang untuk memasuki fase perkembangan yang mulus. Dengan dukungan dari Seven Treasure Glazed Tile School dan keluarga kekaisaran, dia tidak hadir pada dasarnya bukanlah masalah. Setelah memikirkan semua ini, Tang San juga memutuskan untuk melakukan perjalanan untuk sementara waktu. Meningkatkan kekuatannya dan terus mengembangkan Sekte Tang adalah pilihan terbaik. Ekstremisme hanya akan membawa kehancuran. Bahkan jika Clear Sky School saat ini sudah memiliki 6 kekuatan level judul Dou Luo, setelah mendengarkan apa yang dikatakan pedang Dou Luo Chen Xin hari itu, Tang San benar-benar mengerti mengapa kakeknya memilih untuk mundur saat itu. Saat ini, Sekolah Langit Jernih dapat dikatakan memiliki kekuatan terbesar dalam 100 tahun, dengan 6 judul Dou Luo. Tetapi kenyataannya, selain Master Sekte Tang Xiao, 5 tetua lainnya hanya judul Dou Luo. Dengan usia mereka pada dasarnya tidak mungkin untuk menyerang ketinggian di atas peringkat 95. Bahkan Tang Xiao mungkin tidak mencapai peringkat 99 dalam waktu 50 tahun. Bagaimana ini bisa bersaing dengan Spirit Hall? Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan luar biasa yang bersembunyi di dalam aula roh? Tanpa disadari, Tang San sudah membawa Xiao Wu kembali ke Sekte Tang. Saat dia memasuki gerbang besar, dia mendengar seseorang berteriak. Sister Cheng Xiang, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Bahkan jika Anda tidak setuju, Anda tetap tidak bisa mengalahkan saya, oke? Petik 2. Pei, siapa saudara perempuanmu Cheng Xiang? Mengapa kamu tidak mati saja? Dasar gendut, kamu memiliki ketidaksopanan untuk berbicara omong kosong dengan kakek, aku tidak akan bermain denganmu. Petik 2. Melihat bayangan bundar besar terlempar ke arahnya, Tang San tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit senyum. Dengan tangan kanan melambai dan menangkis, dia menggeser impuls benda itu ke samping. Sebelum dia menyelesaikan gerakannya, siluet putih yang sangat cepat telah mencapai dia, satu kaki menendang bayangan besar itu. Apa yang kamu nyanyikan? Tang San agak tak berdaya menarik Ma Hongjun ke samping, sosok gemuk itu secara alami berlemak. Ma Hongjun cerdas dan buru-buru mengelak, bersembunyi di belakang Tang San dan Xiao Wu, diam-diam melirik siluet putih yang sudah berdiri di depan Tang San, cucu Master Balai Kecepatan Bai He, Bai Cheng Xiang. Bai Cheng Xiang menyilangkan lengannya di pinggangnya dengan penampilan yang mendidih. Karena marah, wajahnya yang menawan memiliki 2 noda merah yang menawan, seperti pemerah pipi, membuatnya semakin cantik. Melihat Fatih bersembunyi di belakang Tang San dan Xiao Wu, dia masih tidak setuju untuk menjatuhkannya. Gendut sialan, keluar dari sini. Jika Anda memiliki keterampilan, jangan bersembunyi di balik Master Sekte. Sepupu, kamu harus menjadi hakim untukku. Gendut terkutuk ini ingin membunuhku. Petik 2. Tang San tertawa terbahak-bahak, buru-buru berkata. Baiklah, baiklah. Saya akan menilai. Tenangkan dirimu dulu, lalu katakan padaku kekejaman berdarah apa yang telah dilakukan Fatih hingga membuatmu marah.
Petik 2. Ma Hongjun dengan cepat menjulurkan kepalanya, dan baru saja akan berbicara, tetapi dipaksa kembali oleh tatapan tajam Bai Chengxiang. Sungguh aneh. Meskipun Ma Hongjun biasanya ceria dan santai, hatinya sebenarnya sekeras besi. Di antara 7 setan Shrek, dia hanya takut pada Dai Mubai dan Tang San. Bagi orang luar, dia tidak akan setuju untuk dirugikan. Tapi dihadapkan dengan tatapan cemberut Bai Chengxiang, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata, dengan penampilan meraih telinganya dan menggaruk dagunya. Bai Chengxiang cemberut dengan marah. Gendut terkutuk ini benar-benar pergi ke kakek saya untuk melamar pernikahan. Dan kakek saya benar-benar setuju. Dan bahkan ingin aku menjadi lebih baik padanya. Sepupu, Anda harus menilai atas nama saya. Gendut terkutuk ini jelas tidak memiliki niat baik. Saya lebih suka menikahi babi atau anjing daripada dia. Petik 2. Mendengarkan Bai Chengxiang, Tang San juga tidak bisa menahan tatapan kosong. Fatih pergi ke Bai He untuk melamar pernikahan adalah sesuatu yang bisa dia pahami, bahkan jika metode Fatih sedikit langsung, tapi jika dia bisa mendapatkan persetujuan Bai He, dia secara alami bisa melakukan setengah pekerjaan untuk 2 kali efeknya. Tapi yang membingungkan Tang San adalah mengapa Bai He setuju. Dan setuju bahkan tanpa berkonsultasi dengan Bai Chengxiang. Ini agak aneh. Faktanya, bahkan jika Bai Chengxiang tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Wu, dia tetap cantik luar biasa, dan cakupannya secara alami sangat tinggi. Sosok Fatih juga tidak terlalu menyenangkan. Mungkinkah karena Fatih adalah Master Aula Sekte Tang? Mustahil. Bai He bahkan sebelumnya adalah kepala klan kecepatan, dan juga kakeknya. Melihat Bai Chengxiang hampir menangis, Tang San buru-buru berkata, "Chengxiang, apa kakek benar-benar setuju kalian berdua menikah?" Petik 2. Bai Chengxiang mengangguk tajam. Aku tidak tahu ramuan apa yang dituangkan lemak terkutuk ini ke kakek, tapi dia benar-benar setuju. Saya pergi untuk berdebat dengan kakek, dan kakek bahkan berkata bahwa dia adalah orang yang baik, dan bergaul akan menjadi kebiasaan, dan untuk memikirkan hal-hal yang baik. Poin bagus apa yang dimiliki lemak terkutuk ini? Babi. Ma Hongjun tidak bisa menahan diri. Sister Chengxiang, kamu tidak bisa mengatakan itu. Saya punya banyak poin bagus. Semua orang memuji saya sebagai seorang pria muda yang tidak ternoda bahkan oleh setitik debu, seorang pemuda yang jujur dan dapat diandalkan. Petik 2. Pei, kupikir pipimu 3 kali lebih tebal dari tembok kota. Benar-benar tidak tahu malu. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Bagaimanapun, aku tidak akan menikahimu. Bahkan jika kakek setuju, paling buruk aku akan kabur begitu saja. Petik 2. Tang San agak tak berdaya menggelengkan kepalanya, berkata, "Baiklah, Saudari Chengxiang, jangan marah. Aku akan mengobrol dengan kakek. Selama Anda tidak menginginkannya, tidak ada yang akan memaksa Anda. Bukan Fatih juga." Petik 2. Ma Hongjun menatap Tang San dengan mata lebar. "Kakak ketiga, bukankah sikumu berubah ke arah yang salah? Akhirnya aku berhasil mendapatkan persetujuan Bai yang lebih tua." Tang San menatap Fatih dengan penuh arti. "Perasaan berjalan 2 arah, jangan bilang kamu benar-benar ingin memaksa Chengxiang." Ma Hongjun menatap kosong sejenak. Dia dan Tang San telah bersama untuk waktu yang lama, dan melihat ekspresi Tang San, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bai Chengxiang jelas sangat rileks, menatap Tang San dan Xiao Wu di sebelahnya, lalu menatap tajam ke arah Fatih, berkata, "Sepupu, aku akan meminta bantuanmu untuk ini. Tidak peduli apa, jika Anda menilai atas nama saya, kami bisa setuju." Petik 2. Tang San mengangguk sedikit. "Jangan khawatir, seperti yang saya katakan, selama Anda tidak menginginkannya, tidak ada yang akan memaksa Anda." Bai Chengxiang pergi dengan senang hati. Tang San adalah Master Sekte Tang Sekte, kata-katanya secara alami sangat berat. Setelah Bai Chengxiang bangkit, Ma Hongjun tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Kakak ketiga, kamu?" Tang San meliriknya, berkata, "Melon yang dipilin secara paksa tidak manis. Meskipun metode Anda langsung, Anda tidak dapat bertindak terlalu bersemangat, jika tidak, Anda akan mendapatkan hasil sebaliknya. Bukankah kakek setuju dengan kalian berdua? Jadi, satu-satunya perlawanan untuk merayu Chengxiang adalah dirinya sendiri. Aku akan membantumu, tapi apakah kamu bisa mendapatkan kasih sayangnya itu terserah kamu." Petik 2. Fatih mengangguk dengan tegas. "Kakak ketiga, aku tulus kali ini. Saya jamin saya akan baik padanya. Aku akan mendengarkanmu,
aku pasti akan menggerakkan dia dengan ketulusan. Petik 2. Meskipun dia berkata begitu, ekspresinya jelas sedikit kecewa. Terbukti, bahkan dia sendiri tidak terlalu optimis. Dari segi penampilan, dia benar-benar tidak cocok dengan Bai Chengxiang. Tang San merendahkan suaranya, mengucapkan beberapa kalimat di sebelah telinga Ma Hongjun. Ma Hongjun tertegun pada awalnya, tetapi sesaat berubah dari kesedihan menjadi kebahagiaan. Kakak ketiga, apakah itu benar? Tang San mengangguk. Di antara kami Shrek Seven Devils, hanya kamu yang masih belum punya tempat untuk kembali. Jika saya dapat membantu Anda, saya akan melakukannya. Namun, seperti yang saya katakan, kesuksesan masih bergantung pada Anda sendiri. Ingatlah bahwa teman sejati disingkapkan melalui pencobaan dan kesengsaraan. Ingat betapa Ao kecil mendapatkan kasih sayang Rongrong. Keluarkan perasaan tulusmu. Petik 2. Meninggalkan Ma Hongjun yang sedang merenung dengan penuh semangat, Tang San membawa Xiao Wu kembali ke rumah Master Sekte, dan memerintahkan murid Sekte untuk memanggil Master Aola. Tak lama kemudian, Master Balai Kecepatan Bai He, Master Balai Pengobatan Yang Wudi, Master Balai Pertahanan Niu Gai, Master Balai Kekuatan Titan, serta Master Balai Bela Diri Ma Hongjun dan Ning Rongrong dan Oscar yang memiliki peringkat setara semuanya tiba di rumah Master Sekte, ruang diskusi. Tang San duduk di kursi utama, semua orang duduk setelah memberi hormat satu persatu. Sekte memiliki aturan sekte, dan etiket ini adalah sesuatu yang diminta oleh 4 kepala klan atribut tunggal. Kepala Balai Tai, apa yang sibuk dengan Lou Gao? Tang San melihat bahwa Lou Gao tidak ikut dengan Titan, dan memintanya. Titan tersenyum kecut. Lou Gao, orang tua itu, dia bahkan lebih terobsesi dengan pemalsuan daripada aku. Hari-hari ini dia benar-benar tidak memperhatikan hal-hal luar, mengawasi para murid Balai Kekuatan dalam menempa sepanjang hari. Namun, dengan arahannya, saya juga bisa santai. Petik 2. Tang San mengangguk, lalu berbalik ke arah semua orang. Saat ini Sekte Tang kami dapat dianggap telah melangkah ke jalur yang benar. Tak lama kemudian, patch pertama senjata tersembunyi akan selesai. Untuk saat ini kami tidak memiliki rencana untuk merekrut murid. Memanggil semua orang selama waktu ini terutama untuk mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Saya berbicara dengan Grandmaster hari ini. Saat ini kami Shrek Seven Devils semuanya telah mencapai kemacetan sampai tingkat tertentu, dan untuk terus maju, kami perlu mengambil rute alternatif. Saya berencana untuk sementara meninggalkan bisnis Sekte Tang kepada Anda para tetua, dan melakukan perjalanan ke suatu tempat yang sesuai dengan kultivasi untuk sementara waktu. Tidak hanya saya yang akan pergi. Rongrong, Oscar, dan Ma Hongjun semua akan pergi denganku. Petik 2. Master Aola Pertahanan Niu Gao berkata. Berusaha berkultivasi adalah hal yang baik. Namun, Master Sekte, berapa lama Anda akan pergi? Petik 2. Tang San berkata, saya juga tidak tahu. Ada bahaya tertentu kemana kita pergi. Itu tempat yang bisa memberi kita tekanan yang lebih menguntungkan untuk kemajuan kekuatan kita. Adapun berapa lama sebelum kita bisa kembali, saya tidak bisa mengatakan. Untuk logistik, dengan Rongrong dan Oscar pergi bersamaku, aku akan meminta guru sekolah Ning dan Yang Mulia untuk menjaga Sekte Tang. Petik 2. Mendengar Tang San mengatakan dia tidak tahu berapa lama dia akan pergi, keempat tetua itu sedikit diam. Setelah sekian lama, Yang Wudi memimpin untuk berbicara. Sekte Master, kalian semua pergi. Serahkan Sekte Tang kepada kami. Di mana Sekte Tang, kita berada. Petik 2. Dia berbicara seperti yang dia lakukan tentang Soul Breaking Spear-nya. Di mana orang itu berada, tombak itu, jika tombaknya patah, orang itu mati. Sekalipun Yang Wudi tidak banyak bicara, kata-katanya sangat berpengaruh. Titan berkata, Master Sekte, kami mengerti. Anda akan berkultivasi untuk tumbuh lebih kuat, untuk melawan Spirit Hall di masa depan. Namun, Anda tidak dapat melupakan bahwa, sebagai Master dari Sekte Tang, tanggung jawab besar ada pada Anda. Sekte Tang tidak bisa menjadi naga tanpa kepala terlalu lama. Petik 2. Tang San mengangguk, memparafrasekan apa yang dikatakan Grandmaster tentang situasi saat ini di benua. Saya memahami semua kekhawatiran Anda. Penatua yang pernah menghadapi musuh dari Spirit Hall dengan saya. Saya percaya Anda semua memahami kekuatan besar yang dimiliki Aula Roh. Tidak peduli apapun sudut pandangnya, kita berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sekte Tang membutuhkan kekuatan, dan jika kita, generasi muda, tidak dapat tumbuh dengan cepat,
kita akan berada dalam situasi yang lebih pasif di masa depan. Aku sudah memikirkannya dengan jelas, dan aku percaya bahwa tidak peduli bahaya apa yang kita hadapi, kita pasti akan kembali dengan selamat. Petik 2. Setelah berpikir dalam-dalam sejenak, Titan dengan tegas berkata, "Kalau begitu bagus, Master Sekte, pergi tanpa khawatir. Serahkan Sekte Tang kepada kami. Kami akan menggabungkan obat-obatan balai pengobatan dan senjata tersembunyi balai kekuatan seperti yang telah kita diskusikan, membuat kumpulan senjata tersembunyi yang sangat bagus. Pertama-tama kami akan melengkapi sekolah ubin kaca 7 harta karun, lalu diri kami sendiri. Apa yang kami produksi di luar itu akan kami jual ke keluarga Kekaisaran Heavendou. Kami membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat senjata tersembunyi dalam jumlah besar. Saya percaya bahwa, setelah Anda kembali, Sekte Tang kita akan benar-benar didirikan." Petik 2. Tang San berkata, "Saya membicarakannya dengan guru. Di masa depan Sekte Tang kami hanya akan merekrut murid yang diuji melalui Akademi Shrek, dan dengan rekomendasi guru. Dengan begini kita bisa menjaga kualitas murid kita. Dengan Ma Hongjun pergi bersamaku, Martial Hall sementara akan diserahkan kepada Paman Niu Ben." Petik 2. Di antara generasi kedua dari 4 klan atribut tunggal, Niu Ben adalah yang paling menonjol. Diskusi berikutnya berputar di sekitar arah pengembangan masa depan Sekte Tang dan detail sekitarnya. Tang San tidak bersiap untuk pergi hanya untuk waktu yang singkat, dan sebelum dia pergi, dia harus dengan jelas membicarakan pikirannya dengan 4 tetua, dan menjamin bahwa Sekte Tang akan sehat saat ini. Seperti yang dikatakan Grandmaster, Sekte Tang sudah melangkah ke jalur yang benar. Apakah sekolah ubin kaca 7 harta karun atau keluarga Kekaisaran Surga Dou, mereka berdua akan mendukung Sekte Tang tanpa syarat. Seberapa jauh Sekte Tang akan melangkah di masa depan, masih tergantung pada pencapaian apa yang dapat dihasilkan Tang San dan yang lainnya. Sekte dengan judul Douluo sama sekali berbeda dari yang tidak, dan sekte dengan judul Douluo yang luar biasa bahkan lebih. 7 setan Shrek semuanya memiliki potensi yang sangat besar, dan bagaimana mengubah potensi itu menjadi kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan Spirit Hall adalah masalah terbesar yang dihadapi Tang San. Saat malam tiba, Tang San sudah kembali ke rumahnya dengan Xiao Wu yang sedang tidur di pelukannya, dan baru saja akan mulai berkultivasi ketika dia mendengar suara langkah kaki di luar. Suara rendah bertanya, "Master Sekte, apakah kamu sedang beristirahat?" Tang San meninggalkan kamar tidur, mencapai ruang tamu di luar. Elder Yang, masuk. Dia sudah lama menebak bahwa Yang Wudi akan datang mencarinya, dia tidak tahu kapan. Yang Wudi membuka pintu dan masuk. Sifatnya selalu sangat langsung, seperti tombak pemecah jiwa. "Sekte Master, aku ingin memberitahumu sesuatu." Tang San mengisyaratkan dia untuk duduk. "Elder, tolong bicara." Yang Wudi tidak duduk, berdiri di sana sambil bergumam sendiri sejenak, lalu berkata, "Apa kau tidak merasa aneh bagaimana aku bisa menyembuhkan racun Kaisar Sueye?" Tang San berkata, "Mungkin racun itu terkait dengan balai pengobatan. Atau mungkin aku harus mengatakannya pada Breaking Clan yang lebih tua. Tidak masalah. Jika Penatua tidak ingin berbicara, maka jangan. Saya percaya kamu." Yang Wudi menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak, aku harus memberitahumu tentang ini. Aku tidak ingin hubungan masa depan Sekte Tang dengan Kerajaan Surga Dou terpengaruh karena pengkhianat klan penghancur." Petik 2. Pengkhianat. Jantung Tang San bergetar, sudah menebak dengan kasar. Mata Yang Wudi menunjukkan sedikit rasa frustrasi, pertama kali Tang San melihat ekspresi seperti itu dari lelaki tua yang teguh ini. "Benar, racun Kaisar Sueye dibuat oleh balai pengobatan kita. Atau mungkin saya harus mengatakan itu adalah racun tabu dari klan pelanggar, yang disebut 7 warna cantik. Racun semacam itu dibuat dari 7 obat yang awalnya tidak berbahaya yang dicampur bersama. Fitur terbesarnya adalah bagaimana ia bersembunyi. Karena 7 bahan yang digunakan untuk membuatnya sendiri tidak berbahaya, mereka dapat dimasukkan secara berurutan sesuai dengan resep tertentu. Bahkan orang yang paling berhati-hati pun akan terinfeksi. Apalagi jika makanan tersebut diisi dengan 7 jenis bahan tersebut, maka akan langsung beracun. Hanya pada awalnya tidak beringas, tetapi yang diracuni akan terus kesakitan. Gorgeous Seven Color akan terus mengikis vitalitas korban, sampai hidup mereka berakhir. Chapter 198. Asal-usul 3 Douluo yang tak tertandingi. TL oleh Piggy Battle. Tang San memperhatikan bahwa nada suara Yang Wudi sangat sedih. Saat dia berbicara,
pakaiannya bergetar, seolah dia berusaha mati-matian untuk menekan emosinya. Karena banyaknya cara untuk mencampurnya, racun campuran adalah yang paling sulit dihilangkan, terlebih lagi racun khusus ini diteliti dan dibuat secara khusus setelah bertahun-tahun penelitian Breaking Clan. Itu adalah sesuatu yang orang lain tidak akan pernah bisa bersihkan, bahkan jika beberapa ramuan obat yang salah digunakan itu hanya dapat menekan racun untuk sementara dan ketika kembali itu akan menjadi lebih buruk. Jika bukan karena Dugubo menggunakan racun untuk melawan racun, maka 10 Kaisar Sui Ye pun akan meninggal. Petik 2. Setelah kami menemukan racun ini, kami merasa itu terlalu tirani dan kami memperlakukannya sebagai salah satu obat tabu klan kami. Tahun itu ketika Clear Sky School mengasingkan diri, 4 klan atribut tunggal kami tidak punya pilihan selain pecah karena serangan dari Spirit Hall. Selama konflik, putra tunggal saya meninggal sementara adik laki-laki saya yang Wushuang ditawan dan tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Namun, hanya saudara laki-laki saya dan saya yang bisa membuat racun ini yang berarti dia masih hidup dan telah menjadi antek Spirit Hall. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Yang Wudi berhenti sejenak, matanya tampak berkobar dengan api hitam, aku lebih baik dia mati daripada menjadi antek Spirit Hall. Tang San dengan ringan menghela nafas, hidup itu berharga, mungkin dia mengalami kesulitan tertentu. Masalah ini antara Clear Sky School dan Spirit Hall, jadi penatua jangan terlalu khawatir tentang itu. Petik 2. Yang Wudi terdiam sesaat saat dia melihat ke arah Tang San sebelum berkata, pemimpin sekte, jika di masa depan kita bertemu dengannya, tolong biarkan aku membunuhnya secara pribadi. Setelah mengatakan ini, ekspresi di matanya menjadi lebih dingin saat dia membungkuk sedikit pada Tang San dan pergi dengan langkah besar. Melihat punggung Yang Wudi yang soliter dan dingin, dalam hati Tang San menghela nafas. Temperamen kambing tua seburuk biasanya, desah suara yang tiba-tiba muncul di samping Tang San membuatnya terkejut. Memusatkan pandangannya, dia dengan cepat mundur ke pintu masuk kamar tidurnya tempat Xiao Wu sedang tidur. Ketika orang lain telah sampai di sini tanpa diam-diam tanpa ada yang memperhatikan, rambut Tang San berdiri saat keringat dingin menetes darinya. Ini aku. Dengan sekejap sudah ada orang lain yang berdiri di samping Tang San, dan orang itu tepatnya adalah Master Speed Hall Bai He. Setelah mengetahui bahwa pihak lain adalah seorang teman, Tang San tidak bisa menahan nafas lega, paman jangan menakut-nakuti aku seperti itu. Saya bertanya-tanya siapa yang memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun saya tidak sengaja mencari, saya telah memperluas kekuatan spiritual saya lebih dari radius 100 meter, satu-satunya orang yang dapat mendekat tanpa saya sadari seharusnya hanya Anda. Petik 2. Bai He tersenyum berkata, jangan terlalu mengandalkan kekuatan spiritualmu. Ada kelemahan pada segala jenis kemampuan observasi dan kekuatan spiritual juga memiliki batasnya. Setelah kecepatan saya mencapai tingkat tertentu dan dengan beberapa teknik, kecuali Anda secara aktif mencari, akan sangat sulit bahkan bagi Anda untuk menyadarinya. Petik 2. Tang San tersenyum dan berkata, di alam guru jiwa, saya khawatir tidak ada yang bisa menandingi kecepatan Anda. Tapi apa yang kamu maksud dengan apa yang kamu katakan tadi? Yang Wudi, dia. Bai He berkata sambil menghela nafas, The Breaking Clan awalnya dipimpin oleh 2 patriark, Yang Wudi dan Yang Wushuang, yang sangat bergantung satu sama lain ketika mereka masih muda. Bahkan ketika Yang Wushuang ditangkap, itu untuk melindungi Yang Wudi. Hubungan mereka sangat baik, pemimpin sekte, jika di masa depan kita benar-benar bertemu dengan Yang Wushuang, dapatkah Anda di akun saya mengampuni nyawanya? Petik 2. Tang San hanya menganggukkan kepalanya dalam diam. Bai He melanjutkan, awalnya saya ingin melihat Anda bukan tentang kambing tua, melainkan Cheng Xiang. Bukankah dia mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal padamu hari ini? Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya saat dia berkata, ini tidak bisa dianggap omong kosong, saya hanya tidak mengerti, bagaimana lemak menggerakkan Anda. Sehingga Anda bersedia menikahkan cucu perempuan Anda yang berharga dengannya. Atau apakah kamu hanya bermain dengannya? Petik 2. Bai He menghela nafas lagi saat dia berkata, bagaimana saya bisa bercanda tentang hal-hal seperti itu? Aku benar-benar menyetujuinya, bukan karena hubungannya denganmu melainkan untuk masa depan klan cepatku. Saya hanya punya satu syarat untuk Ma Hongjun, jika di masa depan dia dan Cheng Xiang akan memiliki anak, salah satu anak laki-laki harus mengambil alih sebagai patriark dari klan cepat dan menyandang nama belakang Cheng Xiang Bai. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, Tang San langsung mengerti apa yang sedang terjadi.
Tampaknya pamannya ini sudah menghitung ini. Meskipun gendut memiliki penampilan yang sedikit lebih rendah yang tidak cocok dengan Cheng Xiang, Anda tidak dapat melupakan rohnya adalah roh Phoenix, dalam hal kualitas itu bisa menyaingi roh Serapim. Bahkan jika ada perbedaan kualitas, itu hanya perbedaan selebar rambut. Terlebih lagi, Phoenix adalah Raja Burung, meskipun semangat klan kecepatan, Swift berekor jarum, cepat, jika dibandingkan dengan Phoenix, itu masih terlalu lambat. Bai He berniat menggunakan Ma Hongjun untuk meningkatkan semangat warisan klan kecepatan. Pantas saja dia rela mengorbankan kebahagiaan Cheng Xiang demi itu. Terlebih lagi, tidak ada kepastian bahwa itu akan dikorbankan. Dengan adanya Tang San, bagaimana Ma Hongjun bisa memperlakukan Bai Cheng Xiang dengan buruk? Keputusan Bai He hanya dibuat setelah beberapa pertimbangan yang cermat. Setiap orang memiliki keinginan egois mereka sendiri. Mengenai ini Tang San juga tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Jadi seperti ini. Selama Fatih baik-baik saja dengan itu maka tidak masalah bagi saya juga. Namun, saya yakin Anda juga ingin Cheng Xiang bahagia, bukan? Saat kami pergi untuk pelatihan kali ini, kecuali Fatih, kami semua adalah pasangan. Jadi kita akan membawa serta Cheng Xiang. Kita bisa membiarkan mereka berdua mengenal satu sama lain lebih baik. Fatih juga pasti akan merawatnya dengan baik, bagaimana menurutmu? Anda bisa mendengar Bai He bersukacita dalam suaranya saat dia tersenyum pahit, satu-satunya kekhawatiran saya adalah bahwa Cheng Xiang tidak dapat menerimanya, sejak muda dia dimanjakan olehku. Tapi sehubungan dengan bakat kultivasi, dia juga sangat diberkati. Petik 2. Tang San sambil tersenyum berkata, kalau begitu itu sudah beres. Membawa Bai Cheng Xiang dalam perjalanan pelatihan ini adalah apa yang dijanjikan Tang San kepada Ma Hongjun sebelumnya. Perasaan perlu dikembangkan dari waktu ke waktu, apakah keduanya bisa menghasilkan perasaan akan bergantung pada Ma Hongjun sendiri di masa yang akan datang. Meskipun Bai Cheng Xiang tidak kuat dalam menyerang atau bertahan, dia cepat, dan jelas merupakan Spirit Master yang memenuhi syarat. Dalam kondisi normal, menggunakan kecepatannya sudah cukup baginya untuk melindungi dirinya sendiri. 3 hari kemudian, setelah Tang San menyelesaikan semua masalah di Sekte Tang, dia membawa Xiao Wu dan pengrajin ilahi Lou Gao dan meninggalkan kota surga Dou. Sebelum dia pergi ke Pulau Dewa Laut, dia harus melakukan perjalanan kembali ke Clear Sky School. Spirit Hall, istana kepausan tertinggi. Di ruang diskusi utama seolah-olah aula tertutup lapisan es dengan hanya 3 orang yang hadir. Orang yang duduk di singgasana paus tidak lain adalah Bibi Dong, sedangkan guru jiwa yang berdiri di belakangnya adalah Huliena. Orang yang tersisa berambut pirang dan sekarang mengenakan pakaian wanita, Qian Rengsui yang gagah berani dan tampak tangguh. Qian Rengsui berdiri sekitar 10 meter di depan Bibi Dong. Keheningan di sini berlanjut untuk waktu yang lama. Tatapan tajam Bibi Dong telah tertuju pada Qian Rengsui, yang juga balas menatapnya. Meskipun tidak ada kata yang diucapkan, tekanan yang dipancarkan oleh mereka membuat Huliena yang berdiri di belakang Bibi Dong sulit untuk bernapas. Liena, kamu keluar dulu. Dengan lambaian tangannya, sesuatu tampak di matanya, dan kemudian hilang. Huliena dalam hati menghela nafas lega dan dengan hormat mengakui instruksi sebelum dengan cepat meninggalkan aula. Hanya setelah pergi, dia mengetahui bahwa pakaian dalamnya sudah basah oleh keringat. Dia telah mengikuti Bibi Dong selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah sekalipun dia bertemu seseorang yang berani memelototinya seperti itu. Siapa wanita itu? Dia tidak tampak jauh lebih tua dari dirinya sendiri, namun dia bisa membawa dirinya dengan cara yang mengesankan. Aura yang kuat dan bermartabat semacam itu tidak datang dari rohnya. Sebaliknya, itu sepertinya berasal dari dalam. Setelah Huliena pergi, ruang diskusi Spirit Hall hanya memiliki Bibi Dong dan Qian Rengsui yang tersisa. Bibi Dong perlahan bangkit dan mulai berjalan selangkah demi selangkah menuju Qian Rengsui, yang memiliki fisik yang sangat mirip dengannya. Qian Rengsui tidak mundur dari kemajuan Bibi Dong, melainkan wajahnya tetap acuh tak acuh saat tatapannya berubah lebih tajam. Ekspresi kompleks muncul di mata Bibi Dong saat tubuhnya tiba-tiba seperti kehilangan semua sikapnya yang mengesankan. Dia menghela nafas dan berkata, apa yang sudah selesai, kita selalu bisa memulai dari awal lagi. Bagaimanapun, dalam skema besar kami masih memiliki keunggulan absolut. Petik 2. Qian Rengsui dengan dingin berkata, aku tidak kalah dari Tang San, aku hanya kalah darimu. Jika Anda tidak terburu-buru, mengapa saya mengambil risiko dan meneruskan rencana saya?
Saudara, kata-kata terakhir diucapkan secara praktis sambil berteriak saat dia dengan sengaja menyeret kata-katanya yang dipenuhi penghinaan. Saudara, kemarahan melintas di mata Bibi Dong. Baiklah, ingatlah baik-baik, mulai sekarang kamu akan memanggilku begitu. Qian Rengsui dengan dingin mendengus, tidak, saya pikir saya hanya akan memanggilmu Paus Agung. Lagi pula di dunia ini aku hanya punya satu kerabat, yaitu kakek. Selain kakek, saya tidak akan menyebut orang lain sebagai anggota keluarga. Bukankah kamu juga mengatakannya sebelumnya? Kedatangan saya ke dunia ini adalah sebuah kesalahan. Dia sudah mati, kamu juga sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi, sebaiknya Anda ingat, Anda adalah Anda dan saya sendiri. Mulai sekarang, saya akan pindah sendiri, Anda mengelola aula jiwa Anda dan saya akan mengelola aula Penatua dan Istana Douluo. Anda tidak akan memiliki hak untuk mengerahkan salah satu penatua di aula penatua. Petik 2. Apa katamu? Tatapan tajam Bibi Dong tiba-tiba kembali tajam. Semburan tekanan tiba-tiba meletus melalui aula yang meledak ke arah Qian Rengsui, mengirimnya beberapa langkah mundur sambil mencoba menstabilkan dirinya sendiri. Di bawah tekanan besar Bibi Dong, aliran darah mengalir dari sisi bibirnya, tetapi senyum dingin di wajahnya tidak memudar sedikitpun. Melihat darah mengalir keluar dari bibirnya, Bibi Dong agak terkejut, menyebabkan kekuatan rohnya berfluktuasi saat dia menariknya. Pergi saja, pergi dan kunjungi kakekmu. Jika dia setuju untuk itu maka saya juga tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan tentang itu. Pada titik ini rasanya Bibi Dong tiba-tiba berusia 10 tahun. Meskipun Bibi Dong lebih dari 20 tahun lebih tua dari Qian Rengsui, berdasarkan penampilan mereka, jaraknya tampak jauh lebih kecil. Qian Rengsui dengan dingin menyapu pandangannya melewati Bibi Dong saat dia berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Pintu kamar dibanting dengan keras, seolah memisahkan keduanya ke dunia yang berbeda. Bibi Dong, seolah-olah telah kehilangan semua energinya, jatuh ke singgasananya, air mata mengalir di wajahnya tanpa kendali. Siapa sangka paus tertinggi berdarah dingin ini juga memiliki sisi lemahnya. Elder Hall. Ini adalah bagian terbesar dari konstruksi di dalam istana kepausan tertinggi, dan itu juga mewakili kekuatan tempur terkuat di dalam aula roh. Saat memasuki gedung tinggi berbentuk kubah ini, Anda akan menemukan aula besar setinggi hampir 30 meter yang dibagi menjadi 3 tingkat, setiap tingkat terdiri dari 10 kamar. Selain karena keadaan khusus tertentu, untuk dapat masuk ke tempat ini diperlukan syarat memiliki peringkat roh 90 atau lebih. Dengan kata lain memiliki kekuatan gelar Douluo atau di atasnya. Ini adalah otoritas tertinggi sebenarnya dari Spirit Hall, bahkan paus pun bisa ditahan di tempat ini. Jika para tetua di sini bekerja sama, mereka bisa menghancurkan kota dalam sehari. Ini sama sekali tidak berlebihan. Pada titik ini, aula penatua sangat sunyi, dan bahkan tidak ada pelayan di sekitarnya. Ketika Qian Rengsui masuk ke aula ini, dia bisa merasakan merinding. Di dalam aula ini ada konstruksi emas besar, patung serapim yang berdiri setinggi 10 meter. Seorang pria diam-diam berdiri di depan patung dengan punggung menghadap pintu, memandangi patung itu. Dari belakang Anda bisa melihat bahwa itu adalah seorang pria yang agak tinggi, tanpa tubuh yang sangat kuat, mengenakan jubah abu-abu dengan rambut hitam panjang disisir rapi di belakangnya. Berdiri di sana, dia mengeluarkan perasaan yang sangat aneh. Qian Rengsui, yang memiliki roh serapim, dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang berdiri di sana dan patung serapim yang tinggi itu. Semua cahaya yang masuk dari jendela sepertinya menyatu pada orang ini, dan meskipun dia berpakaian sangat sederhana, dia masih memberikan perasaan terhormat. Kakek, sambil berdiri di dekat pintu, dia jatuh ke tanah dengan suara keras. Tatapan awalnya yang dingin tidak bisa lagi menopang dirinya, dan air matanya menetes di pipinya. Pria berjubah abu-abu itu perlahan berbalik, aura khusus yang dia pancarkan tiba-tiba menjadi tidak ada. Di permukaan dia terlihat sangat tampan dan sepertinya baru berusia sekitar 30 atau 40 tahun, dengan senyum tipis di wajahnya. Aura damai dan tenteramnya memberikan perasaan yang sangat nyaman. Namun yang paling aneh adalah bahkan jika judul Douluo hadir, dia tidak akan bisa merasakan sedikit pun fluktuasi kekuatan roh di dalam pria ini. Pria berjubah abu-abu itu mengambil sedikit langkah ke depan dan pada saat berikutnya sudah muncul di depan Qian Rengsui. Gerakannya tidak cepat, tetapi saat dia tiba, Qian Rengsui sudah dalam pelukannya saat dia meratap dengan keras. Bahkan orang terkuat pun memiliki sisi lemahnya, jika Bibi Dong tidak terkecuali,
bagaimana Qian Rengsui bisa menjadi salah satunya. Bertindak sebagai Sue Qinghe selama 10 tahun, tekanan yang dia hadapi dan masa muda yang dia korbankan, hanya dia sendiri yang benar-benar memahaminya. Apakah kamu sudah mengunjunginya? Pria berjubah abu-abu dengan lembut membelai rambut emas Qian Rengsui. Qian Rengsui hanya menganggukkan kepalanya dalam diam. Pria berjubah abu-abu dengan lembut berkata, sebenarnya, dia juga memiliki rasa sakitnya. Lagi pula, di tempat pertama, yang salah bukanlah dia. Perasaannya terhadap Anda tidak seperti yang Anda bayangkan. Petik 2. Qian Rengsui mengangkat kepalanya dan melihat satu-satunya orang yang dia anggap sebagai keluarga. Kakek, jangan katakan padaku bahkan kamu tidak ingin membantuku. Pria berjubah abu-abu itu dengan ringan menghela nafas, bukan itu, melainkan aku tidak bisa membantumu, meskipun dia sedikit lebih radikal, dia tidak membuat kesalahan. Terlebih lagi dia juga adalah paus tertinggi dari Balai Roh, dan pengaruhnya di Balai Roh telah melampaui milikku. Petik 2. Apa? Qian Rengsui sangat terkejut, bahkan air mata di matanya telah berhenti jatuh, ini tidak mungkin. Pria berjubah abu-abu itu tersenyum ringan, dengan penuh kasih sayang berkata, Sue kecil, kamu harus ingat, di dunia ini yang kuat memakan yang lemah. Siapapun yang lebih kuat akan memiliki lebih banyak suara, bahkan kita di Spirit Hall tidak terkecuali. Kekuatannya sudah tidak kalah dengan milikku, apalagi dia masih sangat muda. Mungkin, dia akan menjadi yang pertama dalam beberapa tahun ini yang mencapai level lain. Belum lagi pastor pertama dan kedua sama-sama sudah memberikan dukungannya, bahkan saya juga akan mendukungnya. Dia akan dapat membawa Spirit Hall ke tingkat yang lebih tinggi, apa yang perlu Anda lakukan adalah membantunya dengan benar daripada menentangnya. Sebenarnya, bakatmu jauh melebihi ayahmu, bukan hanya karena semangat Serapim yang dia wariskan kepadamu, tetapi juga karena bakat yang berasal dari Bibi Dong. Bagaimanapun, dia adalah ibumu. Petik 2. Qian Rengsui tinggal di sana dengan linglung tanpa membuka mulutnya untuk waktu yang lama. Pria berjubah abu-abu juga tidak berbicara, diam-diam berdiri di sana mengawasinya, memberinya waktu untuk berpikir. Qian Rengsui saat ini memiliki wajah pucat dan tatapan tidak stabil, tapi tiba-tiba dia dengan tajam mengangkat kepalanya dan berbicara ke arah pria berjubah abu-abu, kakek, biarkan aku membuat permintaan terakhir untukmu. Pria berjubah abu-abu itu mengerutkan kening karena dia bisa merasakan bahwa dia secara emosional tidak stabil saat ini, tetapi dia masih menganggukkan kepalanya. Tatapan Qian Rengsui tiba-tiba mengeras saat dia berbicara dalam-dalam, saya ingin menjadi penatua penghakiman Aula Roh. Pria berjubah abu-abu itu bertanya dengan heran, apakah karena pemuda yang mengalahkanmu itu? Judgment Elder di Elder Hall adalah yang kedua setelah pendeta. Pendeta tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam operasi Aula Roh manapun. Sementara peran Judgment Elder adalah untuk mengalahkan musuh yang kuat yang melawan Spirit Hall. Petik 2. Qian Rengsui menganggukkan kepalanya, mulai hari ini saya tidak akan lagi ikut campur dalam urusan Spirit Hall. Juga, dia bukan ibuku, dia tidak pernah, dia masih belum dan dia tidak akan pernah. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Jika bukan karena Anda, saya khawatir saya akan mati di tangannya sejak lama. Saya hanya punya kakek, saya tidak punya ibu. Petik 2. Clear Sky School. Angin gunung yang sangat dingin dan tajam membelah puncak bukit. Tang San harus menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi Xiao Wu dari angin yang membekukan ini. Di depannya adalah pemimpin Clear Sky School, Howling Sky Doulou Tang Xiao, yang berdiri dengan tangan di belakangnya saat dia menatap pegunungan. Dengan lembut menggendong Xiao Wu, Tang San berkata dengan perasaan yang tulus, Paman, terima kasih. Ketika dia datang ke Clear Sky School, awalnya semuanya tidak berjalan dengan baik, setelah Clear Sky School mengasingkan diri mereka tidak mengizinkan orang luar masuk, jadi Tang San tidak diizinkan membawa Xiao Wu dan Lou Gao masuk sampai Tang Xiao berhasil meyakinkan yang lain untuk mengizinkan mereka masuk. Tang Xiao memandang Tang San, dan tanpa menahan satupun pengakuannya berkata, tidak, daripada mengatakan bahwa saya membantu Anda membantu diri Anda sendiri. Setelah pergi untuk waktu yang singkat Anda sudah berhasil menerobos dan bahkan memenuhi salah satu dari 3 kondisi yang ditetapkan oleh para tetua dengan mengelola untuk mendapatkan cincin roh berusia 100.000 tahun sementara masih menjadi kaisar roh. Apa kau lupa penampilan kelima tetua di wajah mereka saat melihat cincin roh merah itu? Petik 2. Saat dia mengingat tatapan tercengang kelima tetua itu, Tang Xiao tidak bisa menahan senyum tipis. Namun,
Tang San tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya, melihat Xiao Wu dalam pelukannya, dia hanya bisa merasakan sakit hatinya. Meskipun dia tahu bahwa jiwa Xiao Wu yang tersembunyi di cincin roh dapat bersatu kembali dengan tubuhnya untuk sementara waktu setiap hari, Tang San masih tidak mau membiarkan Xiao Wu keluar begitu saja. Xiao Wu akhirnya menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkannya, sekarang ada kesempatan untuk kebangkitannya, bagaimana dia bisa mengambil risiko itu? Paman, Senior Lou Gao datang merepotkanmu, karena hanya dengan Clear Sky Hammer dia bisa menyelesaikan penempaannya. Hanya setelah beberapa senjata tersembunyi ini selesai kita dapat memiliki kemampuan untuk melawan Spirit Hall. Petik 2. Tang Xiao menganggukkan kepalanya sambil berkata, aku mengerti. Jangan memberitahu anggota sekolah lain apapun tentang sekte Tang Anda untuk menghindari kesalahpahaman. Pertama-tama, Clear Sky School yang mengecewakan 4 klan atribut tunggal. Di masa depan, ketika sekte Anda berkembang, itu juga bisa dianggap sebagai bentuk kompensasi bagi mereka. Petik 2. Tang San berkata, Paman, belum lama ini Pedang Douluo menyebutkan bahwa Spirit Hall memiliki seseorang yang mencapai peringkat ke-99, tetapi dia tidak menjelaskan secara detail, apakah kamu tahu lebih banyak tentang ini? Petik 2. Mendengar kata-kata Tang San, tubuh Tang Xiao bergetar sedikit saat matanya mengeluarkan cahaya yang tidak dapat ditentukan. Tang San dapat dengan jelas melihat bahwa Tang Xiao tanpa disadari mengepalkan tinjunya dengan erat. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Jika bukan karena dia, menurut Anda apakah Clear Sky School kami akan takut pada Spirit Hall? Jika bukan karena dia, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengalahkan Clear Sky School kami? Petik 2. Mengatakan sampai di sini, napas Tang Xiao menjadi sangat berat, dan tidak tenang untuk waktu yang lama. Kamu seharusnya sudah tahu ini. Karena Pedang Douluo berbicara tentang keberadaannya, dia pasti juga telah memberitahumu tentang celah antara judul Douluo. Sekolah Langit Jernih kami juga pernah memiliki Douluo gelar dengan peringkat 99, dia dan Pendeta Agung dari Spirit Hall pernah dikenal sebagai dua puncak dunia guru jiwa, gunung yang tidak dapat diatasi bagi orang lain. Dia adalah kakekku, yang berarti dia adalah kakek buyutmu, Tang Chen. Saat itu dia adalah Clear Sky Douluo. Kami adalah klan terkuat di bawah matahari. Sementara, pada saat itu, Pendeta Agung dari Spirit Hall adalah penatua penghakiman dan juga algojo nomor 1 di Spirit Hall, Qian Daoliu. Mereka berulang kali mengadu kekuatan mereka satu sama lain dan hampir seimbang satu sama lain. Semangat Qian Daoliu saat itu sama dengan Qian Rengshui yang kau sebutkan, Serapim. Petik 2. Lalu kakek buyut. Tang San dengan ragu bertanya. Tang Xiao tersenyum pahit, tidak tahu. Dalam hal kekuatan, kakek buyutmu setingkat di atas Qian Daoliu, meskipun perbedaannya kecil. Tetapi dalam hal kualitas roh Serapim pasti lebih baik daripada Clear Sky Hammer kami. Itulah yang memungkinkan Qian Daoliu untuk melawan kakek buyut Anda meskipun dia selalu memimpin dalam kultivasi. Namun, sekitar 50 tahun yang lalu, kakek buyut Anda dan Qian Daoliu sudah pensiun dari pandangan. Seiring generasi yang lebih tua berlalu, jumlah Master Roh yang mengenal mereka secara bertahap menjadi semakin sedikit. 20 tahun yang lalu ketika kakek Anda memutuskan untuk mengasingkan klan, itu bukan karena Clear Sky School kami takut pada Spirit Hall, itu hanya karena kakek buyut Anda tidak lagi ada di sini. Jika tidak, bahkan jika ada orang yang lebih kuat di sisi Spirit Hall, kita masih bisa membalikkan keadaan. Bahkan Qian Daoliu tidak pernah mau berperang dengan mudah dengan Clear Sky School. Petik 2. Kakek buyut pergi ke suatu tempat yang jauh. Kemana dia pergi? Petik 2. Tang Xiao menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku tidak tahu, tidak ada yang tahu. Sebelum kakek buyut Anda pergi, dia sempat berdiskusi selama 2 jam dengan kakek Anda sebelum menghilang seperti angin. Di ranjang kematian kakekmu, dia memberitahuku bahwa kakek buyutmu telah pergi untuk mengejar tingkat berikutnya. Yang akan menyiratkan bahwa dia bahkan lebih jauh dari Qian Daoliu. Petik 2. Hati Tang San bergetar, apakah dia menjadi dewa peringkat 100? Tang Xiao menganggukkan kepalanya, tidak ada yang tahu seperti apa setelah mencapai peringkat ke-100. Dia telah pergi selama 30 tahun, orang lain mungkin tidak mengetahui hal ini. Tetapi jika Spirit Hall menyerang kita tanpa dia, bahkan sekolah kita yang disebut nomor 1 tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan apapun terhadap mereka. Itulah sebabnya kakekmu memutuskan untuk mengasingkan klan. Kami telah menunggu selama 30 tahun,
namun kakek buyut Anda masih belum kembali, yang berarti dua hal yang mungkin, entah dia berhasil menembus peringkat ke-100 dan melangkah ke alam berikutnya, atau dia gagal ketika mencoba menembus peringkat ke-100. Meskipun Tang Xiao tidak mengatakannya, Tang San mengerti apa artinya gagal menerobos. Lalu apakah Qian Daoliu masih di Spirit Hall? Tang San bertanya. Tang Xiao berkata dengan pasti, pasti. Tahukah Anda, ketika kakek buyut Anda pergi, dia tampak hampir 30 tahun, setelah mencapai peringkat 99 Anda dapat hidup normal setidaknya selama 200 tahun. Kakek buyut Anda juga sebelumnya menyebutkan bahwa Qian Daoliu adalah seorang pengecut yang sangat besar, meskipun dia memiliki semangat yang baik, dia tidak pernah berani mempertaruhkan nyawanya untuk maju. Selama dia hidup, dia akan terus berada di dalam Spirit Hall, meskipun dia mungkin tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengan urusan Spirit Hall, dia masih di sana. Terlebih lagi, ayahmu membunuh Paus Agung sebelumnya yang merupakan putra satu-satunya Qian Daoliu. Untuk sebagian besar hal normal dia mungkin tidak akan peduli, tetapi ketika anak satu-satunya dibunuh, bagaimana mungkin dia hanya duduk dan menunggu? Petik 2. Tang San yang bingung bertanya, lalu apa artinya pergi ke pengasingan? Bagaimana ini menghentikan Qian Daoliu untuk datang dan membalas dendam? Petik 2. Tang Xiao berkata sambil menghela nafas, inilah yang ditinggalkan kakek buyutmu. Gunung tempat kami tinggal saat ini adalah tempat Qian Daoliu melakukan pertempuran terakhirnya dengan kakek buyutmu. Ketika dia kalah, dia berjanji kepada kakek buyut Anda bahwa sejak saat itu dia dan Spirit Hall tidak akan pernah menginjakkan kaki di gunung ini lagi, kecuali hari itu tiba di mana dia bisa melakukan yang terbaik untuk kakek buyut Anda. Inilah arti sebenarnya di balik pengasingan Clear Sky School, jika tidak, bahkan jika kita bersembunyi di suatu tempat, Spirit Hall pasti sudah lama datang ke rumah kita. Petik 2. Tang San mengerti bahwa jika Tang Xiao bersedia memberitahunya ini, itu berarti dia telah memperoleh pengakuan sekolah setelah dia kembali dan bahkan berhasil menunjukkan cincin roh berusia 100.000 tahun di depan para tetua. Paman, mungkin aku terlalu lancang untuk bertanya, tapi apa guru roh peringkat kamu sekarang? Tang Xiao dengan lembut tersenyum dan menjawab. Saat ini saya mencoba menerobos kemacetan peringkat 97. Saya tidak tahu apakah dalam hidup saya akan mampu mencapai kekuatan kakek. Sebenarnya, ayahmu memiliki harapan terbesar untuk melakukannya, hanya dia, mengatakan sampai sini, kilau di matanya secara tidak sengaja tumpul. Bagi Tang Hao yang kehilangan dua anggota tubuh dan menyerahkan dua tulang rohnya, itu berarti dia bahkan tidak bisa lagi bermimpi untuk pernah menembus puncak itu. Mata Tang San bergetar, setelah aku kembali, pertama-tama aku akan mengunjungi ibu dan ayah. Kemudian saya akan pergi untuk jangka waktu tertentu. Bersama rekan-rekan saya, kami akan pergi ke tempat yang sulit untuk melatih diri kami sendiri, dan kecil kemungkinannya kami akan berhasil kembali dalam beberapa tahun mendatang. Petik 2. Tang Xiao terkejut, kamu pergi ke suatu tempat untuk berlatih. Utara. Tang San menggelengkan kepalanya, lagi pula tidak banyak yang perlu dia sembunyikan dari Tang Xiao. Aku tidak yakin kamu pernah mendengarnya, tapi itu adalah suatu tempat yang disebut Pulau Dewa Laut. Apa? Tang Xiao berteriak karena kaget. Kamu akan pergi ke Pulau Dewa Laut. Tang San memandang Tang Xiao dengan heran, Paman, kamu tahu tempat itu. Tang Xiao tersenyum pahit, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ayahmu dan aku pernah pergi ke sana atas perintah kakek buyutmu untuk mengirimkan surat kepada kepala Pulau Dewa Laut Douluo Bosaiksi. Tang San bukan tempat untuk bermain-main. Petik 2. Mendengar bahwa Tang Xiao pernah ke sana, Tang San merasa gembira. Bagaimanapun, kekuatan Grandmaster pada saat itu agak rendah, karena ayah dan pamannya pernah ke sana sebelumnya. Hal-hal yang mereka lihat di sana pasti berbeda dari orang-orang dari Spirit Hall. Paman, kenapa tidak kamu ceritakan lebih banyak tentang pulau ini? Tang Xiao dengan serius berbicara, Pulau Dewa Laut. Bahkan ketika kakek buyutmu hadir, dia harus berhati-hati karena Dewa Laut Douluo Bosaiksi. Kekuatan Bosaiksi berada pada level yang sama dengan kakek buyutmu dan Qian Daoliu, hanya karena dia tidak pernah keluar dari pulau sehingga namanya tidak begitu terkenal. Kembali ke masa ketika kami masih memiliki hubungan yang harmonis dengan Spirit Hall, Qian Daoliu menemani kakek buyut Anda menjelajahi Pulau Dewa Laut. Di sana, mereka bertemu dengan Dewa Laut Douluo Bosaiksi, yang mereka lawan selama 3 hari 3 malam, menyebabkan tanah longsor dan tsunami. Dan tahukah Anda hasil akhirnya? Petik 2. Tang San,
Melihat ekspresi serius di wajah Tang Xiao, berkata tanpa berkata-kata, jangan bilang kakek buyut dan Qian Daoliu kalah. Tang Xiao dengan paksa menganggukkan kepalanya, itu benar, baik kakek buyutmu dan Qian Daoliu kalah. Tentu saja mengingat identitas mereka, mereka tidak melawan bos Saixi bersama-sama juga tidak bertarung bersama-sama. Tapi dalam 3 hari, mereka berdua bertarung melawan bos Saixi, dan kalah secara sepihak. Petik 2. Tang San yang terkejut bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa kakek buyut dan Qian Daoliu berada di level yang sama dengan bos Saixi? Tang Xiao berkata sambil menghela nafas, tempat itu adalah Pulau Dewa Laut yang juga merupakan wilayah Dewa Laut Douluo. Ketika kakek buyutmu mengirim ayahmu dan aku ke Pulau Dewa Laut, dia berkata bahwa kekuatan Dewa Laut Douluo bukanlah tandingannya, dan bahkan sedikit lebih rendah dari Qian Daoliu. Tetapi di dalam Pulau Dewa Laut, selama itu bukan kekuatan peringkat 100, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Karena dia mampu mengendalikan lautan dengan kekuatannya dan mengandalkan kekuatan langit dan bumi, kakek buyutmu bukanlah tandingannya. Tang San menarik napas dalam-dalam untuk menyembunyikan keterkejutannya, Spirit Master sebagaimanapun juga masih manusia, belum bisa menggerakkan lautan, kekuatan mengerikan yang harus dia miliki. Tang San belum pernah melihat lautan sebelumnya, tetapi dia bisa membayangkan hamparan biru membentang di mana dia tidak bisa melihat akhir. Dengan kekuatannya saat ini, lupakan lautan, dia bahkan tidak bisa membengkokkan sedikit pun air sesuai keinginannya. Kekuatan, ini memang kekuatan sejati. Tang Xiao, melihat keterkejutan di mata Tang San, melanjutkan, Pulau Dewa Laut sebenarnya adalah tempat yang sangat indah. Ada beberapa ribu Spirit Masters yang tinggal di sana di bawah Dewa Laut Douluo yang menyebut diri mereka sebagai anak-anak laut, sedangkan Dewa Laut Douluo adalah pembawa pesan lautan dan rohnya adalah Dewa Laut itu sendiri. Jika tidak, bahkan jika bos Saixi berhasil menembus peringkat ke-100, dia tidak akan bisa mengendalikan lautan. Kakek buyutmu dan Qian Daoliu sama-sama mengatakan bahwa di perairan dia tak terkalahkan. Petik 2. Saat ayahmu dan saya pergi untuk mengirim surat, kami masih muda dan keras kepala dan memiliki konflik dengan penduduk di sana. Pada awalnya kami masih cukup sukses dan bisa dibilang tak terkalahkan. Tapi kemudian kami mengalami beberapa kemunduran, di bawah bos Saixi ada 5 bangsawan yang semuanya berada di level judul Douluo. Saat itu, hanya satu yang datang dan dengan hanya menggunakan 6 cincin roh berhasil menangkap kami hidup-hidup. Kemampuan Master Roh Samudra ini terlalu berbeda dari kita dan umumnya bisa meminjam kekuatan samudra untuk menyerang. Untungnya kami ada di sana sebagai pembawa pesan. Setelah bos Saixi melihat surat dari kakek buyut Anda, dia mengajukan beberapa pertanyaan tentang kesejahteraannya dan membiarkan kami pergi. Petik 2. Tang San berkata, Grandmaster berkata bahwa begitu kita mencapai Pulau Dewa Laut, kita akan menjalani ujian, dan begitu kita lulus ujian kita bisa menjadi bagian dari Pulau Dewa Laut. Kita tidak bisa pergi begitu saja, bukan? Petik 2. Tang Xiao berkata dengan terkejut, apakah kamu berencana untuk mengambil tes itu? Tang San menganggukkan kepalanya, karena kita berencana untuk tinggal di Pulau Dewa Laut, secara alami kita harus mengikuti ujian. Menurutku, keluar dari pulau dan kabur kembali adalah hasil dari latihan kita. Selama kami dapat kembali, itu akan menunjukkan bahwa kami memiliki dorongan besar untuk kekuatan kami. Di bawah tekanan Pulau Dewa Laut, kecepatan pelatihan kami akan jauh lebih cepat, ditambah pengalaman melawan Master Roh Samudra ini akan bagus. Petik 2.